Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua ingin menceritakan kisah dan kasus dari kota Lamongan, Jawa Timur, tentang penemuan seorang wanita lansia ditemukan sudah tidak bernyawa di dalam rumahnya sendiri. Dan wanita ini pun merupakan mertua dari salah satu petinggi klub sepak bola di Lamongan. Bagaimana kisahnya? Yuk kita simak videonya. Kisah bermula dengan kita berkenalan dengan seorang wanita lansia bernama Roaini berusia 68 tahun yang tinggal di Desa Sumberwedi, Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Selama hidupnya, sosok Roaini ini dikenal taat beribadah, di mana dirinya pun sering membangunkan serta mengingatkan anak-anaknya untuk menjalankan sholat subuh dan tahajud. Selain itu, di mata tetangga, sosoknya pun dikenal dermawan dan sering membagikan sedekah kepada orang yang tidak mampu. Selama ini, Roaini pun tinggal sendirian di rumah. Di saat malam hari tiba, biasanya ditemani oleh seorang penjaga rumah bernama Salekan. Dengan hasil rumah kontrakan yang memiliki beberapa pintu itulah, Roaini mendapatkan uang untuk kehidupan 4 anaknya. Selain itu, dirinya pun merupakan mertua dari Sekap Lamongan yang bernama Yuroh Nur Effendi yang juga merupakan CEO klub sepak bola Persela Lamongan. Detik-detik sebelum Roaini ditemukan tidak bernyawa, tidak ada satupun keluarga yang memiliki firasat apapun. Bahkan di dalam percakapan grup WhatsApp keluarga, Roaini ini sempat mengatakan jika dirinya baru saja panen dan akan membagikan pepaya serta beras ke panti asuhan. Namun, ada peristiwa berdarah yang sangat mengerikan menimpa Roaini yang mengakibatkan dirinya pun harus kehilangan nyawanya. Bermula pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2020, Salekan bertemu dengan seorang pria yang merupakan kuli bangunan, yang dimana pada saat itu pun Roaini sedang merenovasi rumahnya. Orang tersebut baru 3 hari mengontrak rumah di kontrakan milik Roaini. Di dalam percakapan singkat itu, Salekan diberitahu jangan dibangunkan, ibu sedang tidur. Setelahnya, orang itu pun bergegas pergi. Awalnya tidak ada yang mencurigakan dan pembicaraan itu pun berlalu begitu saja. Ketika memasuki waktu Isya, seperti biasa, Salekan yang bertugas menjaga rumah, dia pun datang ke rumah Roaini. Namun dia pun merasa aneh lantaran rumah dalam kondisi gelap, tidak ada satupun lampu yang menyala pada saat itu. Yang kemudian Salekan pun mencoba untuk mencari tahu dan mengecek ke dalam rumah. Saat Salekan menyalakan lampu, sontak dia pun sangat terkejut ketika melihat tubuh Roaini tergeletak di lantai dengan bermandikan darah yang masih mengenakan mukena. Menyaksikan hal tersebut, Salekan pun mengambil langkah 1000 menuju rumah kepala desa. Kepala desa yang mendapatkan laporan segera menghubungi polisi dan bergegas datang ke lokasi. Saat tiba di lokasi, polisi pun segera melakukan investigasi dan olah TKP. Dari hasil olah TKP ditemukan adanya beberapa luka tikaman pada tubuh korban. Dugaan sementara kasus ini merupakan pencurian dengan kekerasan. Polisi pun meminta waktu maksimal 3 hari untuk bisa mengungkap kasus ini. Selain olah TKP, polisi menggali keterangan dari saksi yang terkait dengan korban. Namun dari penggalian saksi tetangga, tidak ada satupun tetangga yang mendengar adanya suara gaduh sebelum korban ditemukan. Sementara kesaksian kunci hanya didapat dari Salekan, di mana dirinya dan warga lainnya mencurigai penghuni kosan dan buruh bangunan yang menjadi pelaku pembunuhan. Kecurigaan itu pun bukan tanpa dasar, lantaran setelah kejadian itu penghuni rumah kosan pun menghilang dan diduga kejadian tersebut terjadi setelah waktu maghrib. Melihat kondisi korban yang sedang mengenakan mukena, diduga korban dibunuh saat korban sedang sholat atau mengaji. Tubuh korban pun dibawa ke rumah sakit Muhammadiyah guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pelakunya cuma satu aja. Kenal sama korban? Ya
bisa dibilang Saya juga biasanya cuci pakai galon tapi tidak ada, penting juga tidak ada. Mungkin Vokalnya Samanto. ya melihat dari perkembangan ikan. Pada hari Sabtu, tanggal 4 Januari 2020, tubuh korban diserahkan kembali kepada pihak keluarga dan segera disemayamkan di Dusun Glogok, Sumberwedi, Karanggeneng sebagai lokasi peristirahatan terakhir korban. Dari hasil penyelidikan polisi, satu persatu petunjuk berhasil dikumpulkan oleh pihak kepolisian. Salah satunya adalah ponsel milik korban. Polisi berhasil menemukan ponsel milik korban yang diketahui di tempat penjualan ponsel daerah Pasar Surabaya, serta mengamankan seorang penadap ponsel tersebut. Namun, polisi pada saat itu enggan membeberkan lebih detail dikarenakan sedang dalam penyelidikan pihak kepolisian. Ternyata dalam proses penyelidikan, polisi butuh waktu selama 40 hari, tepatnya pada tanggal 10 Februari 2020. Akhirnya, polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan bernama Imam Winarto berusia 37 tahun. Pria ini merupakan eksekutor pembunuhan yang menjual ponsel korban serta penghuni rumah kontrakan milik korban. Namun, dirinya pun mengaku hanya sebagai orang suruhan saja yang diiming-imingi uang sebesar 200 juta rupiah. Rupanya, penangkapan ini pun tepat waktu. Pelaku mengaku jika malam harinya dirinya akan pindah keluar kota. Dari hasil interogasi itulah mulai mengkerucut ke satu terduga pelaku, yakni otak pembunuhan. Pada hari yang sama, polisi berhasil mengamankan seorang pria Tambun bernama Sunarto berusia 44 tahun. Dirinya ditangkap ketika sedang menjaga toko bangunan. Keduanya pun segera diamankan ke kantor polisi guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil interogasi terungkaplah motif dari Sunarto melakukan pembunuhan kepada korban, yakni pelaku sudah menyimpan sakit hati dan dendam pribadi kepada korban. Kamu menyuruh imam untuk melakukan pembunuhan itu apa? Dendam pribadi saya sendiri. Dendam apa? Pribadi saya sendiri. Maksudnya dendam pribadi gimana? Ya, antara korban itu. Hah? Antara korban itu. Antara korban dengan Ya, orang tuanya. Hah? Antara korban dengan siapa? ya dengan saya itu, Pak. Kenapa motif kamu melakukan pembunuhan itu apa? Ya, pingin uang itu. Pengen Ya, uang? Dijanjikan? Ya. Dijanjikan berapa? 200 juta. Rasa dendam itu bermula di saat korban masih menjadi istri dari ayah pelaku. Rumah tangga yang terjalin antara korban dan ayah pelaku berjalan selama 11 tahun. Namun keduanya pun memutuskan untuk bercerai pada tahun 2011. Seiring berjalannya waktu, ketika memasuki tahun 2019, di mana pada saat itu korban sedang merenovasi rumahnya. Sejak itulah korban pun sering datang untuk membeli kebutuhan material ke toko bangunan yang dijaga oleh pelaku. Namun seringnya korban itu rupanya tidak disukai oleh Sunarto ini, dikarenakan dirinya menilai jika korban datang untuk mengganggu rumah tangga ayah dan istri barunya. Dengan adanya desakan rasa seujuan itulah Sunarto mulai merencanakan untuk membunuh korban. Akhirnya Sunarto mengajak Iman untuk membantunya membunuh korban. Pilihan jatuh kepada Iman bukan tanpa alasan, dikarenakan pada saat itu yang menjadi buruh bangunan rumah korban dikerjakan oleh pelaku Iman, dan Iman pun mengontrak di rumah milik korban, sehingga Iman mengetahui setiap aktivitas dari korbannya. Singkat cerita, bertemulah antara Sunarto dan Iman, di mana Sunarto ini menawarkan uang 100 juta rupiah untuk membantunya membunuh korban menggunakan sebuah racun. Namun, permintaan dari Sunarto sempat ditolak oleh Iman dikarenakan Iman tidak memiliki racun.
dan meminta upah 200 juta rupiah dikarenakan dirinya sedang kelilit hutang rentenir sebesar 90 juta rupiah dan meminta eksekusi korban menggunakan caranya. Akhirnya keduanya pun sepakat upahnya adalah 200 juta rupiah dan Sunarto memberikan tanda jadi sebesar 200.000 rupiah. Sisanya akan diberikan setelah korban dibunuh oleh Iman. Pada awalnya eksekusi itu akan dilakukan pada hari Kamis, namun gagal lantaran saat pelaku sedang mengendap-endap disapa oleh warga sekitaran dan eksekusi itu pun dilakukan pada keesokan harinya. Iman masuk melalui pintu belakang rumah. Saat korban baru saja menunaikan ibadah sholat maghrib, kedatangan dari pelaku membuatnya sangat terkejut. Korban pun sempat bertanya maksud kedatangannya. Pertanyaan itu pun dijawab dengan tikaman membabi buta ke arah korban. 2 tikaman mengenai leher korban yang membuat korban terjatuh bersimbah darah. Setelah itu pun pelaku mengambil ponsel serta perhiasan korban lalu meninggalkan lokasi. Ternyata Sunarto pun ingkar janji. Imbalan yang telah dijanjikan tidak pernah cair. Bahkan Sunarto berjanji akan mencicilnya. Sebelum menikmati uang tersebut, kedua pelaku keduluan ditangkap oleh polisi. Sudah dibayar berapa? 200.000. 200.000. Iya. Terus Kapan rencananya? kapan rencananya mau sisanya itu kapan rencananya? Nggak tahu, saya cari nggak ketemu di material. Pada kasus ini, polisi menangkap 3 orang. Salah satunya adalah penada ponsel milik korban. Namun penada itu tidak terlibat pada kasus pembunuhan. Kasus ini pun disidangkan di Pengadilan Negeri Lamongan. Eksekutor Imam dijatuhi vonis seumur hidup. Sementara Sunarto, otak pembunuhan, dijatuhi pidana mati. Keduanya pun sempat mengajukan banding. Namun Pengadilan Tinggi Surabaya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lamongan sehingga vonis tidak berubah. Mungkin di dalam penjara penuh dengan tekanan. Pada tahun 2021, Iman ditemukan bundir di dalam lapas Malang. Guys, pada kasus ini sebenarnya gua menilai jika pembunuhan itu dilakukan tanpa adanya kesalahan yang dilakukan oleh korban. Pembunuhan ini pun terjadi dikarenakan adanya rasa suudzon atau buruk sangka kepada korban karena datang ke toko bangunan milik orang tua dari pelaku. Dan gua pun gak habis pikir korban itu datang untuk membeli bahan bangunan, bukan untuk berhutang. Intisari pada kasus ini, penyakit hati salah satunya adalah suudzon atau buruk sangka dan harus dihilangkan, minimal dikurangi karena banyak kasus pembunuhan berawal dari rasa suudzon tersebut. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?